Ini seperti roda lingkaran setan yang berputar gitu. Bukankah kita perlu uang ya untuk membiayai kebutuhan negara lain-lain? Bukankah itu memang maksudnya pemerintah? Karena di saat harga komoditas lagi bagus sekarang, oke, kita adalah penghasil SDA yang besar. We want to make more money out of it gitu. Dan pemerintah mau ambil pajak atau royalti yang lebih besar, oke, fine. Even investor bisa mengerti hal itu. Tapi fair enough. Tapi jangan ntar ngomong A, ntar ngomong B gitu. Dan terlalu banyak control pemerintah di trading gitu loh. So ya jangan jadi blunder. Nggak jual, nggak bisa. TBS-nya busuk, nggak dipanen, pohonnya rusak. Terus mau diapakan? Nanti jangan-jangan yang dapat untung siapa? Malaysia lah. Betul. Karena ada shortage on supply, harga internasionalnya naik, yang untung negara tetangga. Kita malah nggak dapat windfall profit. Kitanya setengah mati, defisit meningkat, nggak bisa ekspor, tetangga cari duit. Malah genjot ekspornya untuk nutupin kita punya lubang gitu kan. Kan konyol gitu kan. Dan currency mereka makin kuat. Kita semakin tertekan. Apa yang pinginnya produktif jadi kontraproduktif. Halo, kembali lagi bersama POV Talk. Hari ini kita masih kedatangan POV expert yang luar biasa. Dan kita bersama-sama mau membahas nih POV People tentang sesuatu hal yang sedang aktual, viral, dan pastinya memicu banyak pertanyaan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan pemerintah, yaitu ekspor satu pintu yang baru saja dicanangkan. Nah, tapi saya nggak sendirian ya. Maria ada teman juga di sini, masih ada Bang Hotman. Silakan Bang Hot. Halo, POV People. Kembali lagi bersama saya, Hotman Saragi. Tentu seperti disampaikan Maria, sudah ada 2 POV ekspor. Tentu akan kita membahas satu hal seperti yang sedang hangat dibicarakan di pasar modal saat ini ya, Mar. Mungkin ini juga sedikit saya kasih pemantik sedikit ya, Mar. Karena situasinya memang bikin orang market bingung sekarang. Bikin pusing, kayak nggak ada kejelasan. Pemerintah bikin kebijakan kok ya di atas kertas mungkin bagus, tapi situasinya mungkin saat ini yang nggak bisa diterima dengan baik market, karena ini sesuatu yang kompleks tapi dibuat dengan narasi yang sederhana. Itu yang kadang-kadang agak membuat market nervous ya. Makanya kemarin setelah ini kebijakan yang diumumkan, tiba-tiba market berhari-hari merah lagi. Hari ini juga merah masih. Hari ini juga masih merah. Jadi ada satu hal mungkin yang masih belum jelas yang dirasa oleh investor di pasar saham kita soal kebijakan ini. Nah, untuk itu mungkin 2 orang expert kita ini mungkin punya pembahasan yang menarik, punya solusi ataupun ulasan yang menarik yang mungkin bisa jadi masukan juga buat banyak orang, atau mungkin pemerintah juga bisa dengar nih. Kira-kira yang mereka sampaikan tuh mungkin bisa mereka resapi, mereka pikirkan sehingga ini menjadi pertimbangan buat mereka dalam mengambil kebijakan, dan ini harus dilakukan dengan cepat. Karena situasinya juga nggak menguntungkan buat banyak orang, baik itu investor pasar saham maupun pelaku industri, terutama di batubara dan CPO ya. Betul. Sudah hadir bersama-sama kita. Pertama, katakan Pak Berna Sanjoyo. Halo, seorang investor kawakan, sudah malang melintang di pasar modal kita. Dan satu lagi juga nggak kalah hebat, Ci Lisa Camelia, Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia. Halo. Selamat bergabung. dari undang ke sini. Kita hari ini kita akan menghadirkan expert yang luar biasa, dan pastinya nanti POV People yang lain untuk mendengarkan juga pasti akan mendapatkan insight yang luar biasa. Bang Hot, kita langsung mulai aja ya, karena ini momennya ini kayak lagi in a rush seperti kayak terburu-buru. Nah, kalau melihat kebijakan satu pintu atau ekspor satu pintu yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita mau pakai DSI katanya. Kalau menurut Ko Bernard sama Cilisa itu seperti apa sih lihatnya untuk pasar modal kita, sehat atau enggak sih? Dari Ko Bernard dulu. Oke, yang pertama, yang saya garis bawahi itu satu. Segala niatan yang baik tanpa komunikasi dan eksekusi yang baik itu tidak akan berakhir baik. Iya sih.
Itu adalah kata kuncinya. Saya percaya apa yang selama ini dikhawatirkan, masalah under invoicing, masalah kita ngomong apa sih, ini sengaja jualannya dikecilin supaya nanti bisa transfer ke perusahaan Singapura yang jual mahal, itu real. Saya percaya itu ada. Tapi masalahnya, kita ini kan mau memberesi penyakit ya. Yang dibunuh penyakitnya, jangan orangnya. Kita ini mau cari tikusnya. Pakai racun tikus, pakai lem tikus. Jangan dinuklir. Yang ada nanti habis semua gitu kan. Dan yang perlu kita ketahui satu. Kita dalam ruang fiskal yang sangat ketat. Bahkan kemarin kita sempat terancam dengan view downgrade karena kekhawatiran fiskal kita defisitnya tembus dari 3%, Pak. Ya. Nah, dari hasil defisit bulan April kemarin di 0,6 sekian persen itu, saya coba breakdown satu persatu dari pertumbuhan pendapatan pajak, PNBP, itu kita coba normalize deh, karena kan pendapatan pajak juga itu ada musim pajak ya Pak ya. Bulan Maret, April, Mei, PNBP juga ada kebantu juga dari kenaikan harga komoditis, walaupun belum rally kenceng. Dari situ kita coba normalize. Nggak usah deh growth 16 dan 11%. Kita asumsi growth 8 dan 5%. Itu ketemu asumsi defisit di akhir 2026 itu di kisaran 2,4 sampai 2,7%. Ini artinya apa? Room kita ini tidak gede. Itu dengan asumsi pendapatan tidak terganggu. Nah, bayangkan dengan kebijakan yang kurang komunikasi ini tiba-tiba pendapatan terganggu. PPN-nya berkurang, PNBP berkurang, PPH perusahaan pelaku usaha ini juga berkurang. Mau jadi berapa defisit kita? Jadi mungkin yang dari saya, idenya bagus. Tapi kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang nggak bisa kita lakukan. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Supaya nanti buat para pendengar juga tahu kira-kira kenapa kok ini bagus dan apa yang harus dilakukan, mereka juga harus tahu. Harus berimbang, Pak. Nggak boleh juga kita kontra berlebihan terhadap apa yang diinginkan baik adanya seperti itu. Mbak Lisa, tadi kan si Lisa tadi Koberat udah jelasin gitu ya. Kalau menurut Koberat ini kan sesuatu hal yang sebetulnya bagus di atas kertas gitu ya. Tapi gimana kelanjutannya? Nanti membebani defisit kita lagi atau enggak? Nah, kalau dari Mbak Lisa sebagai seorang expert analis gitu ya, gimana melihatnya kebijakan ini? Tepat atau enggak sih waktunya? Oke, first of all, saya dibilang expert juga nggak expert banget. Karena actually mungkin kita basically sama-sama meraba-raba. Karena kebijakan yang kadang dia ngomong A, kadang B, dan tiba-tiba jeger gitu. Out of nowhere dikala IHSG pun tidak dalam kondisi yang kuat gitu, rupiah yang bergelimpangan gitu ya. Jadi again, kalau kita bedah kebijakan ini, mungkin kita coba mengerti dulu konsepnya awalnya. Kenapa sih bisa terbit hal-hal seperti ini gitu. Kalau dari konsep, oke, mungkin saya mengerti ya, karena again seperti tadi Ko Bernard bilang, kita nih negara nih lagi banyak kebutuhan pastinya ya, dari berbagai pos yang kita tahu lah seperti MBG, terus subsidi BBM yang rasanya makin membengkak gitu. Nah, sementara penerimaan pajak juga selalu miss gitu. Udah berapa nih? Udah 3 tahun terakhir kali ya. Nah, kemudian dividen BUMN sekarang larinya ke Danantara. Nah, terus jadi kemarin Presiden bilang, ini kita negara banyak SDA, tapi kok devisanya nggak rasanya minim ya, gitu. Kenapa rupiah, dan saya rasa ini Bank Sentral juga sudah digeruduk kemarin gitu ya. Ini bagaimana rupiah bisa 17.780 begitu. Sementara katanya kita bukan dalam kondisi krisis moneter 98, even worse gitu kan, posisi nilai tukar kita. Nah, jadi DHE sebelumnya juga sudah diusahakan, udah dari yang 3 bulan sekarang terakhir keputusannya menjadi setahun, harus 100% ditaruh gitu ya. Walaupun tapi masih bisa dipakai untuk operational sih gitu, supaya cash flow perusahaan nggak macet. Nah, yang ini saya rasa masih ada hubungannya ke situ gitu ya. Jadi untuk memaksimalkan penerimaan negara, kemudian juga untuk memperkuat rupiah kita. Nah, tapi benar dari ide yang bagus tanpa implementasi yang jelas. Nah, terus kemudian juga apakah dilakukan dengan efektif dan efisien gitu.
dan jangan sampai malah membuat another faktor ketidakpastian lagi yang akan bikin pastinya bukannya investor masa depan lagi, tapi bahkan pembeli atau buyer kita, investor yang sudah ada sekarang ini malah beralih ke supplier lain gitu, malah menjadi semakin menjauhi Indonesia. Ya, pertanyaan saya sebenarnya lebih ke persoalan apa yang sih yang sedang ditangkap oleh pelaku pasar saat ini dalam mencerna apa yang sedang disampaikan pemerintah melalui kebijakan satu pintu ekspor komoditas ini, Pak. Nah, kemudian kan sudah terbit PP-nya. Kemudian tapi orang masih berspekulasi. Sebenarnya Danantara sumber daya Indonesia ini nanti apakah itu menjadi sebuah entitas pedagang batu bara seperti Glencore atau Marubeni atau dia cuma sebatas pengadministrasian ekspor. Kita belum jelas, ini juga jadi banyak pertanyaan. Ya. Kalau yang Ko Bernard lihat seperti apa? Oke, kita itu harus realistis ya. Kita mau jadi Glencore, kita mau jadi Marubeni, yang paling pertama, untuk jenis komoditas kita, dari batu bara Sumatera, batu bara Kaltim, batu bara Kalsel, itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama kita tanyain dengan ekspektasi pasar, itu adalah ketakutan terulangnya BPPC. Ya. Masalah cengkeh dan plywood. Ya. Di mana akhirnya produsen ditekan mati-matian, dan margin diambil oleh BPPC gitu kan. Ya. Masalahnya satu, ini batu bara dan CPO itu tidak sekecil cengkeh dan plywood. Betul. Uangnya dari mana? Oke, kita ngomong uangnya ada back to back ya, dari buyer langsung terusin ke seller. Mau back to back gitu kan. Masalah yang kedua, stockpiling-nya seperti apa? Ya. Apakah ini masing-masing masih mengandalkan stockpiling perusahaan atau mereka harus compile jadi satu? Ini kan harus jelas nih. Ya. Jadi certificate of origin dari masing-masing barang yang dijual oleh Danantara nantinya, itu kan ada PED ya selama ini. Identitas eksportir siapa, pemilik barang siapa, pembeli siapa. Nah, kalau eksportirnya ini diambil alih oleh DSI, pemilik barang ini harus jelas identifikasinya. Pilih siapa? Adaro kek, Kaltim Primakul kek, Kideko kek, ini harus jelas. Ya. Karena kalau nggak gitu, yang namanya buyer udah punya satu spesifikasi khusus, mereka pasti bingung, yang saya beli ini apa? Hasil blendingan atau seperti yang biasa saya beli di Adaro. Ya. Nah, katakanlah mereka mau jadi Marubeni, stockpile di mana blendingnya seperti apa? Bagaimana cara blending batu bara yang high sulfur, high S dengan yang high kalori, low sulfur? Ya, ya. Berapa banding berapa? Terus kenapa sih perusahaan itu pengen kontrak jangka panjang? Karena proses ini panjang sekali, Pak. Betul. Untuk menentukan spek yang mereka mau, itu prosesnya panjang. Jadi ketika ini udah ketemu, oke, kita long term kontrak, setiap pengiriman kita sampling. Nah, kalau ini kita mau reset to zero, pembeli semua harus melakukan administratif itu dari awal, nggak tahu ini barang dari mana, ya menurut saya sih kita akan terganggu dari pendapatan ya Pak ya. Ekspor pasti akan berhenti, PNBP hilang, PPH perusahaan pasti akan turun. Ya, ya, ya. Nah, yang membiayai negara ini dari mana? We cannot afford that luxury. Ya, ya. Kayak gitu. Dan yang kedua itu tadi kita baru ngomong coal. Kita ngomong CPO deh, yang hubungannya langsung ke petani kelapa sawit. Iya, iya. Petani kelapa sawit, dalam seminggu ketidakpastian ini, harga TBS sudah turun Rp1.500. Iya. Petani kelapa sawit itu 2,5 juta kepala keluarga. Menghidupi at least 10 juta jiwa orang. Iya. Dengan pendapatan turun drastis seperti ini sebabnya apa sih? Ya, perusahaan kelapa sawit nggak berani ambil TBS. Karena kapasitas mereka ada, mereka nggak bisa ekspor. Nunggu sampai ini jelas semua. Kalau mereka nggak dapat izin ekspor, mereka mau buang kemana? Sedangkan produksi kita, serapan dalam negeri, walaupun ngomong B50, mungkin nggak sampai 20-30% untuk dalam negeri. Sisanya kita ekspor. Mau sampai B100 pun, Pak, nggak keserap ini sawit gitu kan. Jadi kan kita harus realistis. Blendingan masing-masing PKS ini kan beda-beda. FFA-nya beda-beda. Terus semakin lama disimpan FFA-nya naik.
emang Danantara mau ambil resiko itu. Iya. Terus mau bikin storage tank itu mau berapa gede dan berapa lama. Iya. Jadi menurut saya yang paling tepat, oke lah, kekhawatiran untuk under invoicing, kekhawatiran untuk apapun yang mereka khawatirkan itu valid. Emang merubah bea cukai itu tidak gampang. Ya paling gampang ya apa dibersihkan buat badan baru dengan harapan udah nggak ada bibit-bibit yang lama gitu. Iya. Tapi ingat, jelasin ke publik, saya cuma administratif. Iya. Saya tidak akan menjadi BPPC. That's it. Iya. Iya. Satu simple statement ini, saya rasa semua pelaku pasar tenang. Seperti itu. Ya, Ci. Ya. Yang dirasain orang market sekarang gitu? Kurang lebih demikian. Jadi kita sudah menimbang-nimbang ada 3 skenario nih. Iya, iya. Nah, skenario pertama ya sebelum tadi rumit kan ya Ko Bernard jelasin mekanismenya ini dan itu apakah terpikirkan oleh orang-orang pemerintah yang akan menjalankan role itu nantinya gitu. Atau mereka memang pilih cuma jadi memantau administratifnya saja gitu, istilahnya mereka agak kepo sedikit lah gitu, bener nggak sih ini jualannya ke sini harganya sekian begitu, apa dan pajaknya masuknya semuanya lancar atau enggak itu, atau mulai bergerak ke skenario yang lebih menyeramkan gitu istilahnya, mereka akan mulai ikut campur ke pricing gitu. Mereka juga akan mulai berhubungan dengan buyernya langsung gitu artinya. Dan kemudian juga pastinya mereka juga akan mempengaruhi margin perusahaan nantinya, ya kan? Nah, kalau sekarang ini kan pembeli dan penjual itu langsung berhubungan dan pemerintah cuma ikut campur di dalam licensing misalnya kan, kemudian regulation gitu ya. Nah, kalau akhirnya mereka berbondong-bondong, mereka harus melayani pembeli yang biasanya di-cater oleh masing-masing perusahaan dengan spesifikasi yang masing-masing berbeda, apakah mampu? Begitu. Nah, jadi ya memang kejelasan itu penting, sejauh mana mereka ikut campur dalam urusan ini. Kalau hari ini, pagi ini ada isu lagi, bea cukai akan dilebur ke DSI. Menurut Ko Bernard, itu ide menarik atau? Oke. Sebetulnya itu satu satu simbol bahwa DSI ini lebih concern ke administratif. Tapi kita ini lagi nggak butuh simbol nih. Kita lagi nggak butuh sesuatu yang implisit seperti itu. Kita butuh eksplisit. Kita butuh statement. Saya tidak akan ikut campur ke buyer. Itu kita butuh tuh. Kamu boleh deh buka semua kontrak. Kalau kamu takut ini under invoicing and whatsoever kan, yang merugikan negara. Ya itu memang fakta kejadian, ada selisih. Walaupun permainannya banyak ya Pak ya, bisa dari HS code, bisa dari kita ngomong kualitas, dari surveyor yang main gitu kan. Sehingga harusnya ini ICI berapa diturunkan jadi ICI berapa sehingga harganya lebih murah, sehingga royalti lebih murah, itu semua bisa Pak. Oke, enggak masalah. Benahi. Kontrak semua tembusan ke DSI. Yang selama ini mungkin mereka nggak tahu nih PIB di sana nominalnya berapa gitu kan, FOB-nya berapa atau CIF-nya berapa, ketemuin deh. Lu sebetulnya beli dengan kuantiti berapa dan lu beli dengan kualitas apa, harga CIF FOB-nya berapa. Dari sini kan udah nggak bisa lari nih. Kuantiti dan jenis yang diekspor juga nggak bisa lari nih. AS code pasti udah normal. What else yang dikejar? Mau CPO pun sama. What else yang mau dikejar? Kan kita cuma ngejar supaya pendapatan royalti nggak dicolong, supaya nggak ada kebobolan under invoicing. Ya sudah, gitu aja. Itu cukup. Nggak perlu lagi bertele-tele, oh harganya kok kemurahan. Lah, yang dikejar itu, kita udah punya ICI ya Bu ya? Kita udah punya ICI. Jadi otomatis yang dikejar, barang Bu ini ICI berapa? Udah, yang penting sesuai ICI, dia mau jualan berapa, itu urusan buyer dan seller. Yang penting dalam norma yang wajar. Harganya sesuai dengan barangnya. Demikian juga CPO. CPO yang penting sudah sesuai dengan harga pasar dunia, jangan ikut campur deh. Kalian administrasi payment gateway, untuk administrasi gateway, saya sangat setuju. Jualan stempel nggak apa-apa deh, karena dari stempel itu meyakinkan bahwa nggak ada yang bocor.
Tapi jangan ikut campur yang lebih, karena yang lebih ini kita nggak punya luxurious ke sana. Kita masih bergantung pada ekspor. Dikala kondisi kita seperti ini. Jangan main api, Pak. Dalam kondisi seperti Di tengah ketidakpastian seperti sekarang ini, artinya udah seminggu nih, orang bingung kan, market sudah berekspektasi macam-macam sampai saham turun. Sudah ada belum kelihatan, Mbak? Misalnya perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan, misalnya ada buyer dari Cina yang kemudian nggak mau lagi nih bikin kontrak sama negara lain, beli ke Indonesia, terus beli ke negara lain. Ya, itu real terjadi. Kontrak penjualan batu bara Mongolia naik, Pak, tiba-tiba. Oke. Artinya udah ada nih perpindahan gara-gara ketidakpastian ini ya. Yang saya khawatirkan gini loh. Kita cari buyer itu udah gampang. Dan itu adalah proses tahunan, puluhan tahun. Untuk mereka loyal dengan batu bara kita. Selama ini mungkin mereka diverse hanya untuk mengamankan sourcing. Tapi jangan sampai mereka diverse karena merasa udah nggak bisa beli dari kita. Kalau mereka udah kontrak jangka panjang dengan Mongol, India kontrak jangka panjang dengan Australia, kita mau rebut kontrak jangka panjangnya lagi, di mana Pak space-nya, Pak? Jadi harus state dengan jelas, kontrak yang ada tidak akan dirubah sampai selesai. Itu harus di-state, berani nih pemerintah nih. Tidak akan otak-atik. Jalan as it is. Itu harus berani di-state. Itu membuat kepastian ya. Benar. Dan the next term, kontrak yang baru, menilik kontrak yang lama, lihat dong, term of agreement-nya apa. Selama nggak ada yang aneh, walaupun nama eksportirnya Danantara, ikutinlah. Kayak gitu. Jangan reinvent the wheel. Kita nggak butuh reinvent the wheel for now. Ke investor atau analis lah ngebayangin ini, kalau situasinya kemudian memang terjadi banyak buyer yang pergi dari Indonesia, membeli batubara Indonesia, ke saham-saham batubara kita impact-nya gimana sih? Ke bottom line lah, atau top line ke bottom line ya? Mungkin ada nggak kira-kira penurunan pendapatan? Pasti ya. Itu udah tergambar sepertinya belum? Itu udah tergambar jauh ke depan ya. Jadi kita kan forward looking. Betul. Atau overthinking. Betul. Forward looking atau overthinking. Dan sadarilah kalau kita membeli saham itu kita membeli apa? Futures masa depan dari perusahaan. Ya. Kita buat apa kita beli saham ini kalau kelanjutan masa depannya kayaknya suram gitu bisnisnya. Dipengaruhi oleh regulasi negara yang nggak jelas gitu kan. Nah jadi apalagi harap disadari juga ya sebenarnya kalau batu bara itu sebenarnya semakin kesini semakin harusnya idealnya dipensiunkan gitu kan. Nah dan di tengah in the spirit of climate change gitu, batu bara juga ada beda-bedanya ya kan. Ada yang kalorinya rendah, itu biasanya buat PLN. Ada juga, tapi ada juga yang negara yang pilih kalorinya tuh tinggi, itu dibilangnya lebih bersih lah gitu. Nah sementara kita kebanyakan batu baranya kalau nggak salah kita malah lebih banyak yang kalori rendah gitu. Kalau yang kalori tinggi itu banyaknya di Australia. So that's why ada negara yang lebih pilih untuk beli di sana walaupun lebih mahal gitu ya. Nah itu harganya beda-beda tuh Pak. Gitu. Jadi jangan digeneralisasi. Ini kembali akan jadi sorotan buat para emiten tersebut dan juga pemerintah. Kalau mau pakai benchmark, kalau mau tuduh under invoicing, itu pakai benchmark harga yang mana, gitu. Nah, jadi sudah pasti, jadi kinerja dari perusahaan tersebut juga ya mungkin pastinya akan banyak pengaruh. Kalau tadi Koberat kan sudah sampaikan gitu ya efeknya ke investor seperti apa. Tadi Mbak Lisa juga sempat mention sedikit gitu bahwa kita tuh butuh kepastian gitu ya. Jangan sampai ada tidak pasti. Nah, kalau saya ada data gitu, capital outflow kita tuh kan sudah 2,2 triliun. Kemarin hanya di tanggal 25 Mei aja. Ya itu kan gede banget gitu. Nah, kalau diteruskan seperti ini gitu, walaupun kalau nggak salah 24 jam yang lalu ada statement dari Menteri Perdagangan yang bilang bahwa nanti DSI itu hanya
syaratnya itu semuanya sama yang waktu lalu. Jadi dia hanya pencatatan. Nah, apakah itu cukup untuk menahan supaya investor kita tuh nggak pergi lagi atau nggak menambah capital outflow-nya gitu loh di KSI kita? Dari Koko dulu gimana? Ya, saya pagi ini dapat draft dari pelaku CPO ya untuk sosialisasi masalah ekspor satu pintu ini. Di draft itu ada bentuk PEB, pemberitahuan ekspor barang. Di draft PEB itu kan pasti ada eksportir, pemilik barang, dan pembeli, penerima barang. Jadi yang awalnya eksportir adalah PTA, pemilik barang PTA, yang di sini pembelinya sesuai pembeli masing-masing, yang pemilik barang ini nantinya akan beralih nih namanya. Dan eksportirnya akan jadi PT DSI. Nah, ini apakah nggak membuat orang multi-interpretasi? Jadi apa yang disampaikan Mendak itu sebetulnya kalau kita lihat draftnya nggak cocok gitu ya? Nggak cocok. Makanya kita ini butuh satu statement yang bukan lagi implisit. Saya butuh satu statement yang eksplisit bahwa Danantara tidak akan mengambil alih menjadi pemilik barang. Katakanlah ini sudah 5 hari. Kalau data kayak misalkan ya, saya ambil satu emiten aja gitu, ITMG misalkan, itu udah turun sekitar 9,25%, 5 hari. Ya artinya angkanya udah turun 2.000 sekian. Itu kan ya cukup keras gitu ya. Nah kalau ini katakanlah pemerintah tidak memberikan secara eksplisit atau ini loh draftnya ini di masyarakat gitu ya, ke investor mungkin. Kira-kira 5 hari ke depan, Koko sama Mbak Lisa lihatnya gimana? Saya malah melihatnya nggak hanya 5 hari ke depan ya. Saya melihatnya sistem. Kenapa sih foreign mau invest ke Indonesia? Salah satunya karena kita penghasil komoditas. Ya Bu ya. Kita nggak punya nilai tambah di luar itu sampai saat ini. Kita mau ngomong jasa perbankan, oke lah, kita punya net interest margin yang cukup tinggi di dunia, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Yang menurut saya alasan utama asing masih invest ke kita karena kita punya sumber daya. Kenapa kok mereka nggak bisa invest di Chile gede? Di Chile walaupun punya source copper terbesar di dunia, tapi mereka merasa Chile nggak investable. Karena memang mereka sudah punya Codelco dan itu dikontrol oleh pemerintah. Betul. Are we going to be like that as well? Nah, jangan sampai status Chile yang tidak investable itu dicap ke Indonesia juga. Nah, kalau itu terjadi, jangan harap kita masuk emerging. Karena satu-satunya harapan kita bertahan di emerging market, ya karena kita nilai tambahnya ada di situ. Jangan benchmarking ke negara lain, loh mereka bisa loh. Ya tapi akhirnya orang nggak bisa invest ke sana loh. Kita mau kayak gitu. Saya rasa kita belum ke arah sana ya. Jadi kalau memang kita merasa masih butuh investor, please open-minded, jangan merasa kita yang paling punya barang, karena yang paling punya barang dari tembaga, Chile pun akhirnya tidak bisa diinvest. Karena kebijakan yang tidak investable. Jadi cuma lihat 5 hari ke depan nih Pak. Jangan sampai kita keluar dari emerging market MSCI gara-gara kebijakan pemerintahnya. Dan keputusan belum final kemarin soalnya. Bukan hanya masalah 5 hari ke depan. Tapi jangka panjangnya juga berbahaya ya. Ini bukan masalah sederhana. Dan oke lah, kalau mungkin ada yang ngomong, oh kan kamu pemain pasar modal nih, itu kan urusan kamu. Petani TBS Pak. Ini instan. By the time the draft keluar seperti itu, semua PKS close untuk beli TBS. Harga udah turun tajam. Mereka mau makan apa Pak? Jadi ini nggak cuman ya berimbas di satu titik, tapi di banyak titik jadinya. Betul. Mbak Lisa, ini kan kemarin juga Presiden punya statement. Kalau tadi disinggung soal Chile, tapi statementnya di rapat paripurna itu cukup, menurut saya cukup membingungkan, tapi juga wah juga gitu. Bahwa dia bilang nggak apa-apa kita yang tentukan harga. Kalau mereka nggak mau, kita simpan buat anak cucu kita, batu bara kita. Kalau dari Mbak Lisa lihat statement-statement seperti ini itu gimana sih gitu sebagai analis? Itulah. Kalau saya bilang ya, pemerintah itu harus memperbaiki komunikasinya. Jangan suka bikin statement yang blunder gitu. Batu bara disimpan sampai berapa tahun? Ketika dunia itu sudah beralih ke green energy, yang ada nanti malah harga batu baranya tambah jelek bukan? Ya kan?
dan ya belum lagi kita belum ada lah yang namanya carbon trading itu gitu, belum secanggih itu. Ketika dunia itu sudah teknologi base negara-negara lain itu sudah tinggi, kita malah masih berkutat dengan batu bara gitu. Kalau ya mungkin saya coba mengerti ya kenapa mereka jadi seperti ini. Kalau tadi Ko Bernard bilang mereka ada Chile itu dengan dengan koper, sorry. Mungkin juga sih sebenarnya awalnya mereka juga punya acuan tuh Saudi mungkin gitu ya, Saudi Arabia dengan Aramco dan China juga mengendalikan rare mineral earth-nya gitu, rare earth mineral, sorry. Nah, tapi harap disadari kalau kita tuh beda gitu dengan Saudi Arabia dan China. Kalau Saudi itu kan mereka punya SWF yang jumbo. Dan China itu punya likuiditas dan teknologi base yang udah lebih advance dari kita. Ya. Nah kita kalau kita menimbun batu bara gitu, kayaknya kurang tepat ya spirit seperti itu, gitu loh. Itu luxury item, itu luxury wheel yang kita nggak punya di tengah tekanan dari defisit fiskal yang seperti ini ya Bu. Betul. Jadi itu tidak menambah baik suasana di dalam hatinya investor, tapi malah justru tambah galau gitu ya. Betul. Kita langsung berhitung defisitnya jadi berapa nih kalau berekspor. Iya. Bukankah balik lagi ini seperti roda lingkaran setan yang berputar gitu. Bukankah kita perlu uang ya untuk membiayai kebutuhan negara lain-lain? Bukankah itu memang maksudnya pemerintah? Karena di saat harga komoditas lagi bagus sekarang, kita adalah penghasil SDA yang besar. We want to make more money out of it gitu. Dan pemerintah mau ambil pajak atau royalti yang lebih besar, fine. Even investor bisa mengerti hal itu. Tapi fair enough. Tapi jangan ntar ngomong A, ntar ngomong B gitu. Dan terlalu banyak kontrol pemerintah di trading gitu loh. So ya jangan jadi blunder. Gimana Bapak? Ya sebenarnya jadi semakin kompleks ya kita kalau misalnya kita berharap sih pemerintah segera melakukan pembenahan ya setelah mendengarkan apa yang disampaikan Ko Bernard sama Cilisa. Tapi market itu kan selalu duluan ya bergerak. Nah, tadi aku belum dapat view sedikit sih, belum dapat view dari Ko Bernard maupun Cilisa soal ini bakal berlangsung berapa lama sih tekanan di saham komoditas dan CPO dan batubara terutama. Ini kira-kira akan berlangsung berapa lama? Saya percaya sebetulnya kalau kita menyampaikan poin-poin ini dengan niatan yang membangun ya Pak ya, saya percaya para pelaku di Danantara juga mendengar kok. Jadi apalagi ini hubungannya dengan petani TBS. Ya. Kita bertarung dengan waktu. Ya. Harapan saya, momen outflow terbesar kita ini kan tanggal 29 ya Bapak Ibu. Pada waktu MSCI rebalancing. Itu MSCI punya passive fund beserta semua passive fund yang ikut ke MSCI. Mungkin outflow expected 20-30 triliun. Iya. That's it. Jangan jadikan itu jadi lebih gede karena tidak pastian. Jadikan itu the less outflow from Indonesia. Beri kebijakan yang benar. Secepat mungkin. Kita bisa menunggu, mungkin investor pasar modal bisa menunggu. Dan mungkin karena efek ini ada beberapa emiten yang menurut kita, karena kita optimis dan antara tidak akan menjadi tengkulak, bisa jadi ini opportunity nih. Karena kemungkinan untuk jadi tengkulak sebetulnya kecil ya. Tapi petani TBS ini kan kasihan ya. Mereka nggak bisa nunggu selama itu loh. Perut nggak bisa nunggu sih. Perut nggak bisa nunggu. Apakah perlu sampai harus mereka teriak ke arah yang berlebihan baru ada tindakan tegas dari pemerintah untuk membuat satu statement yang eksplisit? Saya rasa kita nggak ke arah sana. Jadi masalah seberapa cepat, as soon as possible. Saya harap sih liburan ini bisa buat mereka thinking secara cepat. At least Jumat atau mungkin Senin atau Selasa mereka udah buat statement. Ya, jadi jangan libur dulu ya. Iya. Kerja dulu terus, bikin ini clear sampai akhir weekend ini ada keputusan umumkan ke publik segera. Betul. Kasihan Pak yang TBS Pak.
Saya cuma kasihan sama petani TBS-nya, Pak. Iya, iya. Ya, Itu mereka pendapatan udah slash separuh loh, Pak. Kalau pendapatan slash separuh, jangan dikira mereka dapat, oh ya kan masih ada separuh. Modalnya berapa? Jadi bersihnya mereka itu sisa berapa? Iya. At this point mereka jual rugi loh, Pak. Iya. Betul. Sama pupuk segala macam mereka udah rugi loh. At this point mereka jual TBS. Nggak jual, nggak bisa. TBS-nya busuk. Iya. Nggak dipanen, pohonnya rusak. Terus mau Iya. diapakan? Iya. Nanti jangan-jangan yang dapat untung siapa? Malaysia, Pak. Betul. Karena ada shortage on supply, harga internasionalnya naik, yang untung negara tetangga. Kita malah nggak dapat windfall profit. Kitanya setengah mati, defisit meningkat, nggak bisa ekspor, tetangga cari duit. Ya. Malah genjot ekspornya untuk nutupin kita punya lubang gitu kan. Kan konyol gitu kan. Dan currency mereka makin kuat. Currency mereka makin kuat, kita semakin tertekan. Apa yang pinginnya produktif jadi kontraproduktif. Come on lah, kita isinya bukan orang-orang yang nggak paham kok. Iya, iya, iya. Kita isinya orang-orang yang sangat paham dengan kondisi apa yang terjadi saat ini. Tolong, dalam kondisi sekritis ini, political will ini dibuang dulu deh. Kita sama-sama fokus satu, kita ingin membangun Indonesia yang lebih baik. Ya. Jadi tolong, ego dan political will buang dulu, cari penyelesaian dalam sesingkat mungkin, announce seperti itu. Jadi kira-kira mungkin Ciliza bukan orang yang terlalu expert lah untuk ngomongin soal transfer pricing ya. Ini kan sebenarnya yang selalu jadi isu. Kira-kira gimana cara ngatasi transfer pricing ini? Biar pemerintah juga punya solusi nih. Gue punya cara nih untuk tapi nggak menimbulkan kebingungan di industri maupun di investor. Kira-kira dan antara sumber daya Indonesia ini harus ngapain nih biar bisa mereka memantau semua aktivitas ekspor CPO maupun batubara. Kalau misalkan pemerintah pengen tahu apa prosesnya dari sejak tawar menawar mungkin gitu ya, sampai proposal, kemudian jadi, kemudian deal, uang ditransfer. Apakah memungkinkan untuk negara mengetahui semua itu ya, dengan berarti apakah semuanya form of communication itu, correspondence itu harus di-CC ke mereka, gitu. Kalau bicara mengenai harga ya kita serahkan kepada market mechanism gitu ya. Nah, mengenai harga ini juga sebenarnya ada satu concern. Kita tahu ada yang namanya HBA, harga batubara acuan. Nah, itu juga again balik lagi ke yang tadi saya jelaskan bahwa batubara itu beda-beda, harganya juga beda-beda. Nah, HBA yang pemerintah tetapkan ini udah pasti nggak sama dengan harga Newcastle. Newcastle itu yang kalorinya tinggi, yang bagus, makanya dia jadi mahal. Kalau di luaran 100 barangkali di kita cuma 70 maksimal gitu ya. Atau even lower gitu kan. Nah, ini pakai harga acuan yang mana? Itu pastinya harus di make sure, harus dibuat terang begitu. Kalau tujuannya adalah untuk meminimalisir transfer pricing, ya kita harus buat terang semua, baik dari sisi seller maupun juga dari sisi regulations pemerintah gitu. Mungkin Pak Bernard bisa tambahin? Sebetulnya ada satu yang bisa mereka pakai, Pak. Data pabean dua negara itu kan sebetulnya kebuka. Kita ekspor berapa, kita impor berapa dari sana, sisi sana. Jadi kita jual berapa, mereka beli berapa. Mismatch enggak? Ketika kita ekspor 10, mereka ternyata impor 12, cari deh Pareto ekspornya siapa nih? Pareto impornya siapa? Ketemu kan suspeknya kan? Oh, perusahaan A, B, C, D, E, F, G ini ngakunya 10. Yang di sana kok ternyata belinya 11. Belinya 12. Sebetulnya kan udah ketahuan nih. Suspek-suspek inilah yang nanti dilihat. Minta dong kontrak sama bayarmu siapa. Perusahaan ini aku minta UBO-nya siapa. Ketika ada kejanggalan masalah UBO, misalkan nih, ternyata satu UBO.
ternyata ada ketidakwajaran dari harga. Atau misalkan harganya wajar, tapi ada main dengan surveyor Ya. untuk menurunkan kualitas supaya harganya lebih murah. Ini yang harus dibenahin. Jadi yang dilihat itu bukan hanya masalah nominal, masalah definisi barang. Di data ekspor kita dengan data impor mereka, definisi barangnya apa? HS code-nya apa? Sama nggak nih HS code-nya? Kualitas yang di sini dinyatakan di statement keluar A, yang di sini dinyatakan di statement keluarnya sejenis nggak? Bila perlu perusahaan yang beli ini kalau trading company, minta dong, kamu dari sini kamu jual kemana? Kualitasnya apa? Ya. Kalau misalkan trading company ini sourcing-nya cuma dari perusahaan ini, dia beli 10 liter dijual 10 liter, berarti kan single supplier nih. Kemungkinan ada transfer pricing kan, berarti dari Ya. sini kan. Kalau di sini beli 10 bisa jual 13, ya disinilah kondisi transfer pricing-nya berada. Butuh waktu. Ya. Butuh waktu, tapi berarti bisa. itu mungkin maksudnya kenapa si bea cukai ini akan dilebur ke DSI kan? Betul, Ya. betul. Supaya Jadi bisa. sebetulnya suspeknya itu, ya saya percaya mereka udah punya whitelist-nya ya. Ya. Mereka Jadi udah punya whitelist. sebenarnya kita nggak mau sepenuhnya menyalahkan situasi yang terjadi sekarang, karena ini kan sebenarnya keburukan yang sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya. Betul, betul. Dan itu dilakukan oleh praktik yang dilakukan oleh industri. Mereka bikin trading arm di luar sana untuk memfasilitasi semua transaksi seperti ini. Jadi ini juga poin yang penting harus kita lihat, bahwa kita nggak mau lagi dong ditipu. Betul. Niatnya pemerintah kan sebenarnya itu kan, untuk menghilangkan. Makanya kemarin waktu kita dapat dokumen dari soal 10 perusahaan yang melakukan, itu 10 itu sampel ya, 10 perusahaan CPO yang melakukan trading CPO itu. Jadi negara tujuannya kemana, terus entitas perusahaannya di mana. Jadi mereka punya trading up di Singapura. Betul. Jadi itu sudah, pemerintah sudah tahu dan punya datanya itu. Sebenarnya kan tinggal kita cari cara nih, gimana membereskan ini semua, tapi jangan bikin bottlenecking seperti ini. Gitu Betul, betul. Jadi seperti yang saya bilang di awal, ada tikus nih, kita udah tahu sarang tikusnya di mana. Kita lempar racun tikus ke sarang tikusnya. Jangan dibom, jangan dinuklir. Serumah-rumahnya hancur. Ya. Kayak gitu. Toh mereka juga udah bisa identify kok. Whitelist-nya udah ada kok. Jadi kan sebetulnya mereka tahu tanpa harus bertindak berlebihan, mereka udah bisa mencegah kok sebetulnya. Oke, kita balik ke timeline kok. Jadi pemerintah kan ada transisi nih. Tanggal 1 Juni itu mulai efektif untuk mungkin administrasian. Sementara sampai nanti efektif berlaku tanggal 1 Januari 2027. Yang itu sebenarnya kita belum tahu juga formatnya akan seperti apa. Nah, kalau mencermati nih, kira-kira yang diperlukan dalam jangka pendek ini apa yang paling mendesak loh? Komunikasi bahwa Danantara bukanlah trader. Oke, satu. Bahwa Danantara hanya sifatnya administratif. Bahwa Danantara hanya memastikan pembeli dan penjual tidak ada perbedaan dokumen. Baik itu dari HS code, jenis barang, kualitas, dan invoice. Oke. That's it. Royalty bisa langsung diterima dari Danantara. Semua pajak-pajak imposed to this commodities Danantara bisa terima. Direct, tanpa perlu bertele-tele. I agree. Dari sini kita ngomong devisa hasil ekspor pun bisa dikepul. Dari seller bayarnya ke Danantara back to back. I agree. Memudahkan, karena selama ini juga kita boleh bilang nggak fair juga cari duitnya di sini, duit hasil ekspornya simpennya di Singapura. Betul. Ya, tapi kan ini juga apa ya, ayam sama telur. Gimana mereka bisa simpen di Indonesia terus kalau kita juga tidak bisa memberi kepastian kurs. Bagi eksportir, mereka nggak semata-mata seneng loh kalau kurs kita melemah terus. Oh kan enak dong, jualannya mahal. Mereka butuh kepastian. At whatever the currency, mereka butuh kepastian. Jadi mereka nggak perlu keluar biaya hedging. Nah, kalau ini semua udah dijadiin seperti ini, otomatis devisa hasil ekspor masuk, mereka nggak bisa ngeluarin semena-mena, ya udah dikasih stick nih, carrotnya apa? Ya. Kayak gitu. Industri ini kan harus berjalan beriringan dengan negara. Negara nggak bisa semena-mena merasa I am the owner, jadi kamu harus nurut. Without this kind of business, negara juga nggak jalan. Nggak ada investor masuk. GDP mau lari kemana? Betul.
Jadi kita nggak boleh terlalu sombong. Iya. Kita harus lihat realita pasar, kita saling membutuhkan. Oke. Kalau skema yang seperti dibayangkan oleh Kobena tadi, Ci, kira-kira itu akan kalau berjalan bisa dilakukan oleh DSI dalam waktu cepat dan pemerintah pun merespon kebijakannya dengan baik dengan mengeluarkan apapun itu namanya peraturannya, investor di pasar modal akan turn around untuk misalnya ngelihat dua saham ini lagi sebagai koleksi yang menarik. Ya, first of all, Tentunya misalnya kan nanti kan ada pengaruh ke top line sama bottom line juga kan. Pertama-tama ya saya berpikir untung juga nih 5 hari ke depan kita libur. Memberikan waktu untuk berpikir. Memberikan waktu untuk berpikir, untuk merapikan apapun kebijakan itu ya yang mantep gitu. Nah, terus kemudian 1 Juni udah mau mulai tahap awal gitu. Ya sebenarnya kalau waktu itu saya kalau nggak salah di acara Bloomberg Technos juga deh, ada satu manajer investasi asing waktu itu di acara kalian juga ngomong yang dari Singapura gitu ya. Mohit. SMSC Capital gitu kalau nggak salah. Ya, dia itu bilang mitos kalau Indonesia tuh cuma dilihat sebagai komoditas doang, isinya cuma komoditas doang. Memang itu kekuatan kita gitu ya, karena kita karakteristiknya adalah commodity driven market gitu. Nah, tapi sebenarnya Indonesia juga punya sektor-sektor andalan lain, dia bilang gitu. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa komoditas memang pegang peranan penting di market kita gitu. So jadi kalau misalkan komoditi yang ketika lagi zaman perang ini biasanya harganya naik ya, ketika kita berkaca di tahun 2022 tuh waktu kayak Rusia Ukraina, waktu itu kita bagus gitu ya. Kalau sekarang kondisinya beda karena ya kita ada energy shock juga gitu. And then ada another bomb like this gitu dari luar. Ini sekarang ada lagi dari domestik gitu. So apalah yang menjadi bargaining power dari Indonesia sekarang ini gitu. Kita mau alihkan ke sektor keuangan lagi gitu sebagai apa ya? Magnet. Dibilang magnet, tapi sekarang juga jadi kenapa kesannya jadi desperate ya Pak ya? Kita ini udah dalam good cycle. Iya. Please embrace the cycle. Kita ini raja komoditis, masa kita kelaparan di lumbung padi? Ya, itulah. Kalimatnya bagus juga. Masa kita kelaparan di lumbung padi itu? Luar biasa. Ya niatnya pengen makan kenyang di lumbung padi, tapi karena kebijakan yang tidak jelas, akhirnya kita kelaparan sendiri, gagal ekspor. Wah, itu sih menurut saya sesuatu yang ironis sekali ya Pak ya. Jadi itu sesuatu yang kita tidak ekspektasikan, dan saya sebetulnya gini Pak, fund-fund dari Hong Kong, fund-fund dari Singapura, fund-fund dari Jepang, fund-fund dari Malaysia, mereka udah tahu indeks mereka udah lari kenceng. Mereka butuh diverse ke indeks yang masih murah. Which is Indonesia sekarang dengan kita normalize tanpa saham Konglo, PI kita di sekitar 6-7. Wow. Kita itu lower dari zaman COVID loh. Yes. Dan kita udah masuk radar mereka. Tapi rata-rata fund-fund asing ini tanya ke fund lokal, what happened with your country? Why your index going lower and lower? Terburuk seluruh dunia. Kita even fund lokal kita nggak berani untuk ngomong, no, just invest in us, you will have a great market in year ahead. Mereka nggak berani bilang. Karena ini dari domestik. Begitu domestik ini beres, saya yakin Pak, Nikkei yang sudah 60.000, mereka pasti diverse ke kita. Fund-fund yang invest di Nikkei, fund-fund yang invest di Kospi, fund-fund yang invest di Malaysia. Even Pak, kita tahu Singapura itu marketnya udah diem mati suri berapa tahun sih Pak? Bisa gerak loh. Itu aja. Itu pasti bisa diverse ke kita. Tesis saya tahun lalu bahwa emerging market dapat flow, itu semua jalan Pak. Sayangnya kita not one of it. Karena kebijakan yang kita buat sendiri. Please make us one of it.
Kalau ada orang khawatir loh, ini market global lagi peak nih. Kita udah rontok, nanti globalnya rontok, kita ikut rontok. No, rubah pikiran itu. Waktu 2008, mereka rontok, kita survive, kita di-cut untuk masuk ke yang murah. Ya. Sekarang pun akan seperti demikian. Ketika mereka rontok, mereka akan cari mana yang murah yang bisa dibeli. Itu Indonesia, Pak. Ya. Kalau kita nggak bisa ngomong bahwa domestik kita udah beres, Indonesia benar-benar kelaparan sih, Pak. Dari segi manapun kita akan kelaparan. Ya. Ini kayak Satu tips, sorry. Mbak Lisa. Waktu China habis buka COVID, lockdown COVID itu, kan ekonomi mereka juga nggak langsung naik dengan cepat kan. Ya. Satu, memang orang-orangnya masih nahan uang katanya. Dan yang kedua, pandangan dari fund manager itu, mereka nggak terlalu suka negara yang pemerintahnya terlalu controlling karena zero COVID policy tersebut. Yes. Gitu. Jadi, nah maksudnya mereka mau pantau dulu nih. Nanti tiba-tiba ada ya ada ya ada apa namanya wabah lagi, and then pemerintah langsung turun tangan controlling seperti itu lagi, mereka nggak suka. Nah, jangan sampai itu yang terjadi di sekarang di negara kita itu gitu loh. To controlling is not fertile environment for investment gitu. Oke, kita udah dengar dari tadi ya, dari awal sampai sekarang gitu ya, banyak banget insight-nya yang luar biasa. Tapi POV people juga butuh insight sesuatu terkait dengan pasar saham nih, Ko dan Mbak Lisa. Kalau kita kondisinya seperti ini, katakanlah banyak yang nanti akan nyusup, tapi data yang tadi pagi keluar itu katanya batu bara dunia harganya akan naik. Ya nggak tahu di kita akan naik juga atau enggak, karena Cina kan kecelakaan kebakaran kemudian harus tutup. Masih bagus gak sih kalau kita ngambil saham-saham batu bara CPO, atau kita harus diverse ke yang lain kira-kira? Mau dari Ibu Lisa dulu? Pertanyaan yang susah dikasih ke saya. Oke, ya itu tadi di tengah ketidakpastian ini menjadi agak nervous untuk kita ambil saham-saham batubara dan komoditas CPO dan yang terkait ferroalloy ya, maksudnya besi, nikel lah gitu. I would say untuk saham-saham itu maybe kita wait and see dulu deh sampai nanti Juni ya, implementasi awal itu akan jadi seperti apa. Mungkin yang di logik saya adalah dengan demikian berarti uang harusnya ditahan di Indonesia. Nah, berarti uang akan masuk lebih banyak ke bank. Oke, make sense. Bank sekarang yang lagi naik gitu, bank juga lagi murah ya kan. Memang sudah murah gitu. Jadi, tapi again, ini sebatas untuk trading cepat. Mungkin saya juga belum berani untuk rekomend buy and hold Indonesia, belum gitu ya. Sebatas valuation murah, tapi jangan sampai karena regulasi yang tidak jelas valuation menjadi semakin murah gitu. Karena cost of capital pun akan tinggi, dan itu ujung-ujungnya akan kembali menekan bank gitu. So I would say kita pakai trading dengan yang news driven dulu begitu. Kalau misalkan lagi katalis negatif di sini ya maybe kita wait and see dulu. Kalau perlu trading ya kita pilih yang kurang terpengaruh lah, mungkin seperti ya banking, logically gitu. Oke, jadi kalau pelan-pelan jadi. Kalau saya pribadi, kalau kita percaya bahwa Danantara akan sesuatu yang make sense in logical way karena udah no way out, no luxuries item such that untuk mereka jadi tengkulak and else, masuk ke komoditas ini menawarkan go big or go home. Siap nggak go home-nya? Kalau nggak siap go home-nya, jangan berharap go big-nya. Sesimpel itu. Karena ketika keputusan ini sesuai yang saya harapkan, saya yakin kok yang namanya saham-saham coal itu minimal 10-20% apresiasi itu instan. Kayak gitu. Karena apa yang terjadi sekarang, koreksinya ini udah merepresentkan kekhawatiran investor terhadap terganggunya top line dan bottom line. Bahkan ekstrimnya mereka udah mengkalkulasi ini pendapatan Q2
kepotong separuh deh, Ya, nggak bisa ekspor, ya. kayak gitu. Udah price in ya sekarang ya. Nah, sebatas itu. Tapi ketika ternyata berlarut-larut, ya bukan nggak mungkin yang murah jadi lebih murah. Jadi di sini kalau mau spekulasi dengan saham komoditas, big picture-nya masih oke. Kenapa kok tadi ada gambaran coal akan naik kenceng walaupun dari China kebakaran itu adalah force majeure, saya setuju. Kita mau ada super El Nino. Itu pasti CPO dan coal akan terpengaruh, gitu kan. Dan kita udah melewati fase spring ya, ini udah mau masuk summer dan winter, demand energi itu pasti akan meningkat. Harga waktu spring aja segini, apalagi nanti waktu summer dan winter gitu kan, pasti akan jauh lebih meningkat. Justru ini yang menjadi tekanan ke pemerintah, please do it as soon as possible. Ini windfall-nya udah di depan mata nih. Terus kita mau ngomong apa lagi? Komoditas-komoditas lain ini kan juga ada ketakutan akan diberlakukan hal yang sama. Please make an announcement. Ini cuma cukup sampai di sini. Karena komoditas-komoditas yang lain seperti copper, mereka semua masih menahan nih. Padahal Indonesia ini boleh dibilang ketika resource-resource coppernya dibuka semua dari emiten-emiten yang sekarang lagi eksplorasi copper, kita nggak kalah sama Chile. Dan satu-satunya proxy kita terhadap AI dan data center business itu dari kita punya supply copper, aluminium, timah. 3 komoditas ini yang jadi proxy nih. Ya energi otomatis lah ya, karena demand energi pasti meningkat. Ya minyak dan batu bara dan CPO itu juga pasti akan kebagian. Please berhenti sampai di sini, jangan melebar kemana-mana. Jadikan ini percontohan, lakukan dengan bijak, udah beres, baru lari ke tempat yang lain. Jadi kalau kalian memang berjiwa spekulatif, komoditis, it is. Kalau kalian, wah kayaknya aku udah mabuk deh. ICBP, Indofood itu valuasi murah. Kayak gitu. Jadi Unilever, ya oke lah. Perbankan kalau saya masih stay on my view, Pak, perbankan syariah, itu much more better dari kita ngomong Bank Himbara deh. Perbankan syariah ini captive marketnya jelas, margin juga cukup tebal, dan ya growth-nya di Indonesia sih nggak usah diragukan ya, karena marketnya tumbuh seiring dengan demografi Indonesia, seperti itu. Jadi itu adalah potensi sekaligus apa ya, threat di kita saat ini, seperti itu. Gimana nih Bang? Masih mau pegang? Ya tadi dijelasin ya. Tapi paling nggak kita udah punya bayangan lah, kira-kira situasi kayak gini mainnya di mana gitu. Ya, itulah POV people butuh banget ini. Soalnya mereka juga pasti kan bingung. Betul. Yang ekspor aja bingung gimana mereka yang baru mulai gitu ya. Betul. Pilihan semakin terbatas ya. Pilihan terbatas. Dari konglomerasi yang kejegal MSCI, ya terus banking, tulang punggung IHSG pun udah rontok gitu. Sekarang komoditas unggulan kita nih selalu kena banyak macam-macam gitu. Kena terus. Jadi kita mau trading di mana lagi? Itu dia. Iya. Ya mari jadi di tengah opsi yang semakin terbatas, ya kita penting melihat pemerintah juga harus aware dengan persoalan ini gitu. Jangan sampai isu penerimaan negara yang berkurang membuat kebijakan sesuatu yang berharap mendapatkan penerimaan negara yang lebih besar, justru malah jadi backfire ya. Saya punya satu poin tambahan mungkin, Mbak. Ya, silakan. Kemarin kan pemerintah menaikkan suku bunga 50 basis poin dengan harapan BI. USD IDR melunak ya, Pak ya. Dengan kebijakan satu pintu ini, dengan ekspor yang tertahan ini, kita udah naikin 50 bips aja, dolar kita belum melunak nih. Oke lah, DXY in satu sisi memang 99 ya. Kemarin sebelum cut rate DXY 97.8 98 aja kita udah 17.6 17.65 gitu kan. Oke lah itu one thing, tapi one thing yang jelas market ini bereaksi di pasar currency kita akibat dari gagal ekspor loh ini. Ini udah kelihatan nih. Mau sampai kapan? Apakah meme 17.845 itu mau kejadian lebih cepat? Saya rasa itu bukan yang kita inginkan saat ini. Jangan biarkan BI udah instrumen untuk menaikkan suku bunga, mengorbankan growth over stability, sia-sia. Seperti itu. Ya, pekerjaannya harus semakin berat ya buat pemerintah sekarang. Situasinya yang ditimbulkan saat ini menimbulkan banyak ketidakpastian. Harus ada langkah cepat sehingga semuanya bisa kembali normal atau mungkin lebih baik ke depannya.
Iya, sebetulnya mungkin maksudnya pemerintah itu ada hal-hal yang mau mereka jaga gitu ya, tapi ternyata itu tidak dipandang baik juga oleh investor asing yang juga masih jadi motor Karena penggerak mungkin ekonomi juga kita juga. narasinya kurang bagus, Nah, cara komunikasinya juga betul. nggak bagus, Dan jadi waktunya kayaknya dan mungkin juga terkesan terburu-buru semua. iya, Glencore dan Marubeni tidak dibentuk dalam waktu 3-6 bulan. iya. Itu kayak membangun mimpi ya, mau jadi Glencore dalam satu malam. Kita bukan Roro Jonggrang. Jadi kita harus sadar, Glencore dan Marubeni at this point itu pondasi yang dibangun puluhan tahun. Iya, iya. Jangan mentang-mentang kita punya sourcing-nya, kita mau jadi trading company segede mereka. It's a two different thing. Yang satu ini udah biasa trading puluhan tahun. Di kita selama puluhan tahun yang trading adalah pemilik tambang. Iya. Jadi it's two different thing. Jangan coba-coba kita itu kemaruk kalau belum mampu. Kayak gitu. Ini menarik sih. Sebenarnya pengen lebih panjang lagi ya, tapi Cuma kan kayaknya kita kan dibatasi waktu ya, Mar. Iya, Tapi mudah-mudahan ini didengarkan oleh pengambil kebijakan lah. pasti. Kita berharap mereka mendengarkan apa yang disampaikan Ko Bernard sama Cilisa. Ya. Ini poin penting juga yang menarik. Seharusnya jadi bahan pertimbangan, benar-benar jadi pertimbangan segera buat keputusan yang fix dan confirm sehingga orang tahu bagaimana mengarahkan arah kebijakan bisnis mereka maupun investor juga tahu bersikap seperti apa nantinya. Betul, karena kita yakin dan percaya sebetulnya pemerintah ingin yang terbaik buat masyarakat Indonesia, ingin terbaik buat pertumbuhan ekonomi kita juga, dan termasuk pasar saham Indonesia tentu saja. Cuman memang ada hal-hal yang harus diperbaiki dengan segera. Ya tadi supaya nggak seperti yang Ko Bernard dan juga Mbak Lisa sampaikan. Tapi ada satu kalimat tadi yang saya highlight dari Ko Bernard ya. Jangan sampai kita kelaparan di lumbung padi. Karena kita kaya sekali dan kita harus proyeksikan itu untuk kekayaan kembali kepada masyarakat kita. Betul, betul. Iya. Oke, waktu juga. Jadi Kita harus beristirahat. Iya. Terima kasih Ko Bernard. Terima Cilisa. kasih atas kesempatannya. Ini perbincangan yang menarik sekali. Terus terang, kalau bisa dipanjangin kita panjangin. Cuma takutnya melebar kemana-mana juga. Yang penting kita fokus sudah membahas satu hal isu ini yang lagi hot. Mudah-mudahan teman-teman juga punya insight yang baru juga terkait persoalan ini. Maria, silakan ditutup. Ya, IHSG kita jangka panjang pasti akan lebih baik lagi. Amin. Amin. Sekian POV People, POV Talk kita pada kali ini. Nantikan POV Talk kembali lagi dengan tema yang menarik dan juga dengan POV expert yang luar biasa. Saya Maria Sarjana pamit. Saya Hotman Saragi, pamit undur. Bye-bye. Bye-bye. POV Talks.